Sebab Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Shalom, shalom Elohim kepada ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman, di zaman Omega ini. Shalom Elohim kepada Roh Bapa Surgawi yang ada di dalam tubuh casing Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi Yesus Kristus yang ada di dalam tubuh wadah Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada mempelainya yang cantik, elok, mempesona dan terekselen di hati Bapa Yahweh, pribadi Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Shalom, salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya ingin membacakan kesaksian penglihatan saya ketika saat mezbah doa keluarga bersama yang sudah diartikan atau diterjemahkan oleh Roh Bapa Surgawi itu sendiri. Shalom Elohim Bapa Surgawi yang ada di dalam tubuh saudara Pak Eman Lahagu. Salam hormat dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya ingin menceritakan penglihatan yang saya terima pada saat mezbah doa keluarga. Saya melihat saudaraku Pak Eman Lahagu, Roh Bapa Yahweh datang mengendarai kuda berwarna putih, mengenakan jubah putih lengkap, menjemput saya dan saya ikut serta naik kuda itu dengan gaun putih lengkap juga. Berada tepat di belakang sambil memegang saudaraku. Maaf atas ketidaksopanan perkataan saya, Bapak. Kuda itu melaju cepat di atas langit. Dan arti dari penglihatan itu yaitu demikian. Shalom Elohim juga saudaraku, kita ini semua sama, hanya manusia hina dan berdosa. Salam damai, kasih, sukacita, pujian, syukur, hormat, kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudariku melihat saya, Bapak Eman, datang menjemput saudariku dengan menunggangi kuda berwarna putih dan memakai jubah putih lengkap. Itu gambaran dari doa pujian penyembahan yang dinaikkan di dalam roh dan kebenaran, yang disertai dengan kerendahan hati yang bisa mengundang hadirat Roh Kudus bertata. Saudariku memakai gaun putih lengkap dan naik menunggangi kuda putih tersebut tepat di belakang saya sambil memegang tempat di belakang saya. Itu gambaran dari iman yang sudah siap sedia dalam berjaga-jaga dan hati-hati yang berpegang teguh atas janji-janji kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang sudah tidak bisa tergoyangkan lagi. Lalu kuda putih tersebut melaju cepat dan naik ke atas langit. Itu gambaran dari tubuh roh saudariku yang terpilih menjadi salah seorang dari mempelainya yang rohnya sudah ada di dalam pembentengan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kurung sudah ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, praise the Lord. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian ini, lalu saya diajak atau diingatkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan, membagikan sabda kebenaran firman Tuhan kepada saudariku yang tertulis di dalam Yesaya 29 ayat 13 dan sama dengan di dalam Matius 15. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudariku, kita tahu bagaimana bahwa Tuhan Allah itu adalah roh. Jadi barang siapa ingin menyembah Tuhan Allah yang berkuasa itu, hendaklah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tetapi firman ini mengingatkan bahwa
banyak sekali anak-anak Tuhan di akhir zaman ini yang melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan itu bukan di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena sering sekali terjadi setiap kita, mulut kita, bibir kita memuji dan memuliakan Dia, tetapi hati kita jauh daripadanya. Mungkin kita memuji Dia, tetapi hati kita kepada pekerjaan kita. Atau kita menyembah Dia, tetapi hati dan pikiran kita kepada harta kita, atau kepada usaha kita, atau kepada keluarga kita. Sehingga ketika kita memuji Dia, hati kita bercabang, bukan tertuju kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang adalah roh itu sendiri, roh kebenaran itu. Dan di sini diingatkan, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita menyembah Dia, memuji Dia, sembahlah Dia Tuhan Allah kita di dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah Dia di dalam sebuah patung atau memuji Dia di dalam sebuah batu, gunung, atau benda-benda berhala lainnya, atau menjadikan benda-benda berhala yang lainnya menjadi tumpuan pengharapan kita, yang meletakkan pengharapan kita, baik harapan masa depan kita, harapan kesehatan kita, harapan ke pemeliharaan, perlindungan hidup dan keluarga kita, kepada hal-hal yang berhala lainnya, baik itu mungkin tanda binatang, atau mungkin melalui suatu enjusan atau cairan, atau suatu hal yang dapat ditawarkan oleh dunia ini yang membuat manusia itu terkoneksi atau diatur atau dikontrol oleh sistem dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya kita memahami daripada apa yang Tuhan kehendaki, isi hati daripada Tuhan Allah kita yang merupakan roh itu sendiri, roh kebenaran itu, agar roh kebenaran itu dapat disampaikan kepada setiap kita, agar kita terkoneksi di dalam Dia. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Fokuskan hati, pikiran, tubuh kita, seluruh hidup kita kepada Dia di saat kita masuk di dalam pujian penyembahan dan berdoa di hadapannya. Demikianlah kesaksian, penglihatan yang saya terima Bapak Ibu, yang dapat saya saksikan, dan semoga menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Dan jikalau ada perkataan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan Allah, supaya kita dapat menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Demikian saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom Elohim.